Hati-hati, mindset yang salah bisa merusak mental dan otak anak. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa ada anak yang tumbuh percaya diri, optimis, dan selalu semangat menghadapi tantangan, sementara ada juga anak yang mudah menyerah, minder, atau takut mencoba hal baru? Apakah itu karena bawaan lahir, atau sebenarnya bisa dibentuk sejak dini? Faktanya, mindset seorang anak berpengaruh pada bagaimana ia melihat dunia, merespon kegagalan, bahkan menentukan kesuksesannya di masa depan. Pertanyaan pentingnya adalah, bagaimana cara orang tua bisa melatih anak agar bisa memiliki mindset yang baik, kuat, dan positif? Apakah cukup dengan memberikan nasihat, atau ada langkah-langkah yang lebih efektif untuk dilakukan setiap hari? Jika Anda ingin tahu bagaimana membangun pola pikir positif pada anak, subscribe channel ini dan simak video ini sampai selesai. Karena hari ini saya akan memberitahukan 7 cara membangun mindset yang baik pada anak yang tidak diajarkan di sekolah, dan setiap poinnya sangat penting, jadi jangan sampai Anda terlewatkan. Sebelum saya mulai, saya ingin tahu berapakah usia putra-putri Bapak Ibu saat ini? Apakah mereka sudah mempunyai pola pikir yang baik, atau pola pikir negatif apa yang ingin Anda ubah dari anak Anda? Tuliskan di kolom komentar. Saya akan berusaha membantu dengan menjawab semua pertanyaan dari Anda. Inilah 7 langkah melatih anak agar mempunyai mindset yang baik. Cara pertama melatih anak mempunyai mindset yang baik adalah ajarkan growth mindset sejak dini. Anak perlu diajarkan bahwa kecerdasan dan kemampuan bukanlah sesuatu yang tetap, melainkan bisa berkembang melalui usaha dan latihan. Inilah yang disebut dengan growth mindset, pola pikir berkembang. Dengan pola pikir ini, anak tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Misalnya, jika nilai ujian kurang baik, daripada merasa bodoh, anak akan belajar melihatnya sebagai tanda bahwa ia perlu berlatih lebih keras lagi. Orang tua berperan penting dalam membentuk cara pandang ini, terutama lewat kata-kata yang digunakan. Hindari memberi label seperti, kamu tidak berbakat, kamu anak malas, kamu anak nakal, tapi ganti dengan, kamu bisa lebih baik lagi kalau terus berusaha. Dengan begitu, anak belajar menghargai proses, bukan sekedar hasil, sehingga tumbuh menjadi pribadi tangguh dan penuh semangat belajar. Yang kedua adalah berikan contoh positif. Anak adalah peniru ulung. Mereka lebih banyak belajar dari apa yang dilihat dibandingkan dari apa yang dia dengar. Karena itu, memberikan contoh positif jauh lebih efektif daripada sekedar memberi nasihat. Jika orang tua ingin anak memiliki mindset yang baik, maka tunjukkan sikap positif, sabar, dan pantang menyerah dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika pekerjaan rumah terasa sulit, orang tua bisa berkata, tidak apa-apa, kita coba pelan-pelan, nanti pasti selesai. Sikap seperti ini akan ditangkap anak sebagai pelajaran berharga bahwa setiap tantangan bisa dihadapi dengan tenang. Dengan melihat contoh nyata, anak belajar bagaimana menyikapi masalah, mengolah emosi, dan selalu berpikir positif meski dalam keadaan sulit. Cara melatih anak mempunyai mindset yang baik yang ketiga adalah bangun kebiasaan refleksi. Mengajak anak untuk melakukan refleksi sederhana dapat membantu mereka membentuk mindset yang sehat. Refleksi membuat anak terbiasa mengevaluasi pengalaman, bukan hanya menilai hasil akhir. Misalnya, setelah menyelesaikan tugas sekolah atau lomba, orang tua bisa bertanya, bagian mana yang paling kamu sukai? Apa yang bisa diperbaiki? Pertanyaan ini menumbuhkan kesadaran bahwa setiap pengalaman, baik berhasil maupun gagal, adalah peluang untuk belajar. Dengan begitu, anak belajar melihat kekurangan bukan sebagai aib, melainkan sebagai hal yang wajar dan bisa diperbaiki. Kebiasaan refleksi juga melatih anak berpikir kritis, jujur pada diri sendiri, serta memiliki rasa tanggung jawab atas tindakan yang ia lakukan. Inilah dasar penting untuk mindset yang positif dan berkembang. Yang keempat adalah berikan apresiasi yang tepat. Cara orang tua memberikan apresiasi sangat mempengaruhi cara anak memandang dirinya sendiri. Apresiasi yang tepat bukan hanya memuji hasil, tetapi juga menghargai usaha dan proses. Misalnya, daripada berkata, kamu pintar sekali karena nilaimu sangat tinggi. Lebih baik katakan, Mama bangga
kamu rajin belajar sehingga hasilnya bagus. Dengan begitu, anak belajar bahwa keberhasilan datang dari usaha, bukan sekedar bawaan lahir. Ujian yang fokus pada proses juga membuat anak tidak mudah minder ketika gagal, karena mereka tahu bahwa yang terpenting adalah mencoba dengan sungguh-sungguh. Selain itu, apresiasi yang sehat akan meningkatkan motivasi, rasa percaya diri, dan mendorong anak untuk terus berusaha lebih baik setiap harinya. Sebelum kita lanjut, dari poin 1 sampai 4 yang telah kita bahas, manakah yang sudah Bapak Ibu terapkan kepada anak Anda selama ini? Beritahu saya di kolom komentar. Cara melatih anak mempunyai mindset yang baik yang kelima adalah kenalkan nilai empati dan tanggung jawab. Mindset yang baik bukan hanya soal semangat meraih prestasi, tetapi juga tentang kepedulian terhadap orang lain. Anak perlu diajarkan nilai empati sejak kecil, agar mereka mampu memahami perasaan orang lain dan tidak egois. Cara sederhana yang bisa dilakukan adalah mengajak anak berbagi makanan dengan teman, membantu merapikan rumah, atau menolong saudara yang kesulitan. Saat anak melakukan hal ini, orang tua bisa menjelaskan bahwa setiap tindakan kecil punya dampak besar bagi orang lain. Selain empati, kenalkan juga tanggung jawab, misalnya dengan memberikan tugas ringan sesuai usia, seperti merapikan mainan atau menyelesaikan PR. Dengan kombinasi empati dan tanggung jawab, anak akan tumbuh dengan mindset positif, peduli, serta siap menjadi pribadi yang berkontribusi bagi lingkungannya. Yang keenam adalah latih anak mengelola emosi. Kemampuan mengelola emosi sangat penting dalam membentuk mindset yang baik. Anak yang tidak bisa mengendalikan rasa marah, kecewa, atau takut biasanya akan lebih sulit berpikir jernih dan mudah menyerah saat menghadapi masalah. Karena itu, orang tua perlu membantu anak mengenali emosinya sejak dini. Misalnya, ajak anak berani mengungkapkan perasaan dengan kata-kata seperti, "Aku sedang sedih," "Aku marah karena mainanku rusak." Ajarkan juga cara menenangkan diri, seperti menarik napas dalam, duduk tenang, atau melakukan aktivitas yang menyenangkan. Dengan latihan konsisten, anak akan belajar bahwa emosi adalah hal wajar, tetapi harus diolah dengan baik. Hasilnya, mereka tumbuh lebih tenang, kuat, dan mampu menghadapi tantangan dengan pikiran positif. Menurut Bapak Ibu, apakah melatih anak mengelola emosi itu penting atau tidak? Silakan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Cara melatih anak mempunyai mindset yang baik yang terakhir adalah batasi lingkungan negatif. Lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap cara berpikir anak. Jika anak terlalu sering mendengar kata-kata kasar, melihat kekerasan, atau bergaul dengan teman yang membawa pengaruh buruk, mindset positif yang sedang dibangun bisa terganggu. Karena itu, orang tua perlu selektif dan memilih tontonan, bacaan, maupun lingkungan pertemanan anak. Arahkan anak pada kegiatan yang mendukung perkembangan positif, seperti membaca buku inspiratif, menonton film mendidik, atau bergabung dalam komunitas yang sehat. Orang tua juga bisa menjadi filter dengan mendampingi anak saat menggunakan gadget atau HP dan media sosial. Dengan membatasi paparan lingkungan negatif, anak akan lebih fokus pada hal-hal yang membangun, sehingga tumbuh dengan pola pikir yang sehat, optimis, dan penuh semangat belajar. Jadi perlu diingat ya Bapak Ibu, mindset anak bukan sesuatu yang terbentuk dalam semalam, melainkan hasil dari kebiasaan, teladan, dan lingkungan yang konsisten. Dengan mengajarkan grow mindset, memberi contoh positif, melatih refleksi, memberikan apresiasi yang tepat, menanamkan empati, membantu mengelola emosi, hingga membatasi lingkungan negatif, kita sebagai orang tua sedang membangun fondasi kuat untuk masa depan mereka. Anak yang punya mindset positif akan tumbuh lebih baik dan lebih percaya diri, tangguh, dan siap menghadapi dunia dengan semangat belajar yang tinggi. Kalau menurut Bapak Ibu video ini bermanfaat, jangan lupa like dan bagikan ke teman-teman Anda lainnya. Dengan begitu, Anda sudah menambah satu perbuatan baik. Bagi yang belum berlangganan, tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari saya secara gratis. Mari kita sama-sama mewujudkan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga hebat dengan mindset yang positif. Saya, Teddy Wong MSI, motivasi, solusi, dan
inspirasi.